Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehah, berjumpa lagi dengan Pak Yunus tentunya di pelajaran PAI. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga anak-anakku semua, murid-muridku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah, anak-anak semua, anak soleh dan solehah semua, di pagi hari ini Pak Yunus mau menjelaskan tentang tata cara wudhu dengan baik. Oleh karena itu, silakan didengarkan, silakan disimak dengan baik dan dipraktekkan di rumah. Tapi sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tersebut kita diberikan kemudahan dalam belajar dan bisa memahami dengan baik. Amin, Allahumma amin. Nah, anak soleh dan solehah, siap? Mana semangatmu? Ini semangatku, pun disemangati. Niki, yes. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Anak soleh dan solehah, jawablah, waalaikumsalam. Good. Oke. Nah, anak soleh dan solehah, langsung ke materi ya, bahwa hari ini pembahasan tentang wudhu. Nah, wudhu adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan ketika sebelum menjalankan ibadah sholat. Nah, tujuan wudhu adalah untuk menghilangkan hadas kecil karena disebabkan oleh kentut atau buang air kecil atau buang air besar. Oleh karena itu, sebelum kita menjalankan ibadah sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas atau kotoran yang kecil seperti itu. Nah, berwudu adalah dimulai dengan niat dulu. Niat, bagaimana niatnya? Niatnya adalah nawaitu wudu'a li raf'il hadasil ashwari fardhalillahi ta'ala. Nah, harus diawali dengan niat dulu. Karena apa? Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa apapun yang kita lakukan adalah tergantung dengan niat kita yang kita ikrarkan. Maka dari itu, sebelum kita berwudu, kita harus melafalkan niat dulu seperti itu. Nah, setelah niat apa? Setelah niat adalah membasuh tangan dulu sambil membaca basmalah. Jadi itu, membaca basmalah sambil membersihkan tangan. Barangkali di sela-sela jari kita ada yang kotor, ada yang terkena najis, maka harus dibersihkan dulu. Setelah itu baru kumur-kumur 3 kali. Nah, setelah kumur-kumur membasuh hidung, barangkali di hidung, lubang hidung kita ada yang kotor, banyak kotorannya, maka baru harus dibersihkan. Setelah hidung baru membasuh apa ini? Muka. Nah, ingat anak-anakku semua, membasuh muka itu seluruhnya ya. Dari atas ini sampai kepada samping telinga, sampai kepada ini. Nah, di bawah sini harus rata semua ya. Tidak boleh sebelah ini terkena air, sebelahnya tidak, atau hanya di depan saja. Melainkan harus seluruhnya terkena air. Karena apa? Karena wajah itu, yaitu tadi dari atas, mulai dari tumbuhnya rambut sampai kepada bawah di sini. Nah, itu muka. Setelah muka apa anak-anakku semua? Setelah muka adalah telapak tangan. 2 telapak tangan. Ingat, mendahulukan anggota yang kanan terlebih dahulu. Oke, membasuh kedua tangan sampai siku sini. Tidak boleh hanya di telapak tangannya saja, tetapi harus sampai kepada siku kalian, siku kita. Karena itu adalah syaratnya. Kalau misalkan pakai baju lengan panjang, silahkan dilepas dulu kancingnya, dilipat, lalu untuk berwudu dinaikkan seperti itu. Contohnya nanti Pak Yunus contohkan. Itu yang selanjutnya. Setelah tangan, setelah membasuh kedua telapak tangan, apa anak-anak semua? Ya, mengusap sebagian kepala atau rambut. Nah, ini adalah salah satu yang harus dibasuh seperti itu. Jadi nggak harus semuanya, harus disiramkan ke keran
rambutnya biar basah semua tidak, tapi sebagian yang itu airnya sampai kepada kulit kepala kita, seperti itu. Setelah itu baru membasuh apa? Mengusap telinga. Ingat anak-anakku semua, telinga tidak hanya di bagian atas, tapi juga di bagian bawah. Jadi oleh karena itu harus semuanya rata terkena dengan air kita, air yang kita gunakan. Begitu juga yang kiri, 3 kali yang kanan, 3 kali yang kiri. Nah, lalu yang terakhir adalah membasuh kedua kaki, dan urutan terakhir itu. Nah, itu minimal adalah sampai mata kaki. Jadi minimal sampai mata kaki sini. Kalaupun lebih tidak masalah, tapi jangan sampai ke lutut. Misalkan harus menggulung celananya sampai ke lutut, itu nggak apa-apa. Tapi yang minimal dibasuh itu sampai mata kaki. Kalaupun di bawah mata kaki hanya segini, itu tidak sah. Karena apa? Batas minimalnya kurang. Tapi kalau kita menyesuaikan dengan batas minimalnya sampai mata kaki, itu baru sah. Nah, ingat sambil dibersihkan, sambil diratakan airnya. Tidak hanya digerujukkan ke keran, tapi harus dibasuh, diratakan airnya dari sela-sela jari kaki kita. Agar apa? Agar merata. Begitu juga dengan kaki yang kiri. Kaki yang kiri juga sama. Jangan lupa di sela-sela di sela-sela jarinya kita juga dibersihkan. Karena yang sering Pak Yunus lihat adalah pertama, yang kurang teliti adalah ketika membasuh tangan, hanya sampai kepada pergelangan saja, tidak sampai kepada sikunya. Sering kali Pak Yunus lihat. Karena apa? Mungkin terlalu terburu-buru atau mungkin nggak serius. Nah, itu yang sering Pak Yunus lihat kekurangannya. Atau bahkan yang kedua, pembasuh kaki. Kakinya hanya diteteskan di air keran itu tadi, tidak dibersihkan dengan menggunakan tangan. Nah, itu kesalahan atau kekurang telitian. Ingat anak-anakku semua, sholat diterima atau tidaknya salah satunya adalah dengan berwudunya. Jika berwudunya benar, jika berwudunya sesuai dengan aturan atau syariat, maka insya Allah sholatnya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ingat anak-anakku semua, ketika berwudulah dengan baik dan sesuai dengan tata tertibnya atau urut-urutannya. Tidak boleh ketika berwudu setelah niat langsung membasuh sebagian kepala, tetapi harus sesuai dengan urutannya tadi, seperti itu. Nah, paham ya anak-anakku semua? Ya, sip. Sebagai pengingat kita bahwa ternyata ada tepuknya, tepuk berwudu. Masih ingat ya, tepuk berwudu ya? Yuk, Pak Yunus ajak bersama ya. Oke, tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu berdoa. Nah, doanya seperti apa? Nah, doanya nanti kita lafalkan bersama. Nanti Pak Yunus contohkan ya. Nah, itu untuk pengingat kita ada lagunya seperti itu. Nanti diulang lagi, seperti itu. Nah, untuk berdoa adalah menghadap ke kiblat dengan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Itu doanya. Nah, apabila anak-anakku semua belum hafal, silakan diulangi untuk dihafalkan. Seperti itu. Itu dari Pak Yunus. Semoga anak-anakku bisa mempraktekkan wudhunya dengan baik dan tertib, tidak asal-asalan, karena salah satu yang sebagai kriteria ibadah kita diterima adalah dengan berwudhu dengan tertib dan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Yunus tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.